Keberadaan gurita. Apakah gurita itu adalah alien? Jadi ada seorang filosof bernama Aristoteles. Beliau berpikir bahwa kehidupan itu muncul dari benda mati, seperti kunang-kunang yang tiba-tiba muncul dari tanah hangat. Ya, kunang-kunang itu seolah-olah bilang, "Halo dunia, saya baru bangun dari tidur." Dari sudut pandang modern, kita bisa bilang Aristoteles itu lebih jago berimajinasi daripada bersandar pada ilmu pengetahuan. Imagination. Tapi, hey, seperti yang dikatakan Albert Einstein, imajinasi itu lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Bisa dibilang, imajinasi adalah tiket kita untuk menjelajahi galaksi tanpa perlu antri di bandara. Nah, mari kita beralih ke teori yang lebih liar. Ada teori yang menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari luar angkasa dan disebar lewat komet dan meteor. Ya, dibayangkan saja, setiap kali meteor jatuh, itu bisa jadi seperti kotak paket kehidupan dari luar angkasa. Mungkin saja ada ekstraterestrial yang bilang, "Ayo kita kirim sedikit kehidupan ke planet biru itu." Siapa tahu mereka butuh hiburan. Dan baru-baru ini, 33 ilmuwan dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Mereka membahas teori yang disebut panspermia. Salah satu bintang tamu dalam seminar ini adalah Nalin Chandra Wickramasinghe, seorang astronot yang mungkin lebih akrab dengan komet daripada dengan manusia. Menurut mereka, kehidupan atau makhluk hidup yang mirip dengan gurita bisa jadi adalah makhluk pintar dari luar angkasa. Ya, gurita, dengan 33.000 gen penyandi protein yang lebih banyak daripada manusia. Manusia pun hanya bisa bergeleng-geleng kepala sambil bertanya, Kok bisa? kalau kamu kira gurita itu hanya bisa berenang dan bersembunyi, tunggu sampai kamu melihat mereka membuka tutup botol atau mengenali orang yang memberi makan mereka. Serius, mereka ini bisa jadi pelayan loh di restoran bintang 5 di bawah laut. Ada yang bilang otak gurita itu sangat canggih dan bisa dibilang mereka ini adalah para alien yang tersamar di lautan. Dari situ para ilmuwan ini berpikir, mungkin ada dua skenario bagaimana gurita bisa sampai ke bumi. Pertama, mereka mungkin terlahir dari evolusi cumi-cumi yang terinfeksi oleh virus luar angkasa. Skenario kedua, di mana embrio gurita terjebak di dalam komet dan dengan sedikit keberuntungan jatuh ke bumi 270 juta tahun yang lalu. Sungguh kadang kita merasa hidup kita rumit, tapi gurita bahkan lebih dramatis dari kita. Misi Rosetta yang berhasil mendarat di komet pada tahun 2014 memberikan sedikit petunjuk bahwa mungkin kita semua terhubung. Bayangkan saja, kita ini semua adalah bagian dari satu biosfer besar, di mana setiap kali meteor jatuh, itu adalah semacam kiriman dari luar angkasa. Kita ini bisa saja mungkin bagian dari reality show galaksi yang tanpa kita sadari. Meski begitu, tidak semua ilmuwan sepakat. Ada yang menganggap klaim itu terlalu spekulatif. Bahkan ada yang bilang bahwa gen gurita ini sebenarnya sudah dipetakan sejak lama. Dan tidak ada bukti bahwa mereka ini berasal dari luar angkasa. Mungkin kita perlu mengadakan debat akbar antara ilmuwan untuk menentukan siapa sebenarnya yang benar. Dan akhirnya, marilah kita tidak mengabaikan kata-kata bijak di akhir dari pembahasan ini. Kita jangan sampai membiarkan sains dibatasi oleh pemikiran yang dogmatis. Jadi, apakah kita ini sebenarnya bagian dari luar angkasa? Mungkin suatu hari waktu akan menjawabnya. Nah, jika kamu menikmati perjalanan kita ke luar angkasa bersama gurita-gurita pintar ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Beritahu kami pendapat kamu, apakah kamu juga percaya bahwa kita semua ini adalah bagian dari satu biosfer galaksi? Atau mungkin kamu punya teori lainnya yang lebih di luar nalar? Ayo, sampaikan saja di kolom komentar.